Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama Kak Rizka. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, salah satu subbab dari pertumbuhan dan perkembangan adalah proses perkecambahan pada tumbuhan. Nah, proses perkecambahan pada tumbuhan itu bagaimana ya awalnya gitu ya. Yang pertama ada peristiwa dormansi biji. Jadi biji umumnya yang sudah tua itu dia akan mengalami dormansi atau yang disebut sebagai masa tidur biji. Nah, pada masa dormansi ini itu biji itu sifatnya inaktif. Dia tidak aktif secara metabolisme karena kadar airnya rendah. Tujuan dormansi biji itu apa? Tujuan dormansi biji adalah sebagai bentuk adaptasi lingkungan. Kenapa? Karena kalau pada tumbuhan dia kan bijinya tidak bisa semacam di dalam janin gitu ya. Jadi ketika dia jatuh dari pohon induknya, dia harus beradaptasi. Kalau kondisi lingkungan tadi tidak memungkinkan untuk berkecambah, maka dia masuk pada fase dormansi biji. Nah, tapi ketika biji tadi itu cukup air, cukup suhu udaranya, cukup kelembapannya, maka dormansi biji itu akan patah. Nah, patahnya dormansi biji itu ditandai dengan peristiwa imbibisi. Imbibisi itu apa? Imbibisi itu adalah peristiwa masuknya air ke dalam biji pada tanaman atau pada tumbuhan. Nah, biasanya imbibisi ini menyebabkan biji itu ukurannya bertambah besar karena dia menimbun banyak cadangan air. Nah, imbibisi tadi itu mengakibatkan adanya aktivasi hormon giberelin. Hormon giberelin ini adalah hormon pada tumbuhan yang merangsang pelepasan enzim alfa amilase. Maka masuk ke aktivasi enzim. Nah, alfa amilase ini untuk apa? Alfa amilase ini tujuannya adalah untuk merombak amilum yang ada pada cadangan makanan pada tumbuhan, terutama di bagian endosperm, yang akan merombak amilum atau zat pati menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang digunakan oleh tumbuhan untuk proses respirasi sel. Nah, respirasi sel ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan itu digunakan untuk proses pembentukan organ-organ pada tumbuhan. Maka setelah energi tadi sudah tersuplai dengan baik, biji menjadi berkecambah. Biji yang berkecambah itu ditandai adanya muncul akar pertama, batang pertama, daun pertama. Jadi peristiwa perkecambahan tumbuhan itu dia mulai dari imbibisi, aktivasi hormon, aktivasi enzim, respirasi sel, dan perkecambahan biji. Nah, proses perkecambahan biji itu tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkecambahan. Faktornya dibagi menjadi dua, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal ada apa saja? Yang pertama ada gen. Jadi gen itu adalah susunan informasi yang membawa kode genetik. Jadi apakah nanti itu tanaman tadi itu akan berbuah manis atau tidak, apakah dia nanti akan tumbuh cepat atau tidak, itu bisa dipengaruhi oleh gen. Yang kedua, adanya hormon. Hormon itu apa? Hormon adalah zat pengatur tubuh. Jadi hormon juga dimiliki oleh tumbuhan. Nanti kita akan bahas ada hormon auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori faktor internal karena faktor-faktor tersebut berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi berupa faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Faktor lingkungan. Jadi perkecambahan biji itu tidak bisa terlepas dari jumlah air yang tersedia di lingkungan tersebut. Suhu, apakah suhu yang disuguhi di lingkungan tadi sesuai dengan proses perkecambahan tadi. Cahaya, apakah intensitas cahayanya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk mengaktifkan klorofil yang ada pada biji yang berkecambah, dan unsur-unsur hara yang ada pada tanah. Nah,
Ini adalah proses yang mempengaruhi perkecambahan pada tumbuhan. Nah, sekian ya adik-adik untuk proses perkecambahan tumbuhannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan. Jangan lupa untuk menilik ke video selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada salah katanya, kakak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.